Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah merupakan surah terpanjang yang ada dalam Al-Quran. Terdiri dari 286 ayat yang dimana hampir seluruh ayatnya diturunkan di kota Madinah dan sebagian besar turun pada awal tahun Hijriah, kecuali ayat 281 yang diturunkan di Mina saat Haji Wada dilaksanakan. Surah ini banyak membahas hal mengenai ajaran dan perintah syariat Islam. Salah satunya adalah soal berpuasa. Dalam bahasa Arab, puasa disebut syiyam atau saum yang artinya adalah menahan. Dalam pengertian syariat, syiyam bermakna menahan makan dan minum dan bersetubuh suami istri dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Puasa sungguh penting bagi kehidupan orang yang beriman. Jika diselidiki macam-macam agama dan kepercayaan pada zaman ini, banyak dijumpai bahwa puasa salah satu ajaran yang umum untuk menahan hawa nafsu. Puasa adalah salah satu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Berpuasa merupakan ibadah di mana seseorang harus menahan diri dari lapar, haus, dan hawa nafsunya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183 sendiri secara khusus membahas mengenai ibadah puasa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Lantas bagaimana bunyi dari surah Al-Baqarah ayat 183? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila sebuah ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, pastilah ayat itu mengandung suatu hal yang sangat penting atau larangan yang sangat berat. Sebab Allah Maha Tahu bahwa yang siap menjalankan perintah penting dan menjauhi larangan yang berat itu hanyalah hambanya yang beriman. Perintah berpuasa pada bulan Ramadan, awalan ayat 183, secara langsung menunjukkan bahwa perintah tersebut wajib bagi umat Islam yang beriman. Hal ini termuat dalam penggalan ayat yaitu kutiba alaikumusiyam, yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Selain itu penggalan ayat wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa memiliki tafsiran bahwa puasa diwajibkan untuk mendidik jiwa, mengendalikan hawa nafsu, dan menyadarkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan hewan atau makhluk hidup lainnya. Penjelasan mengenai orang beriman pada surah Al-Baqarah ayat 183 didefinisikan sebagai orang yang patuh dalam melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati. Kalimat pada ayat yang berarti
orang sebelum kamu memiliki makna bahwa puasa telah diwajibkan, bahkan pada orang-orang sebelum umat Islam saat ini, mulai dari umat para nabi terdahulu, agar umat Islam bertakwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban berpuasa tidak pernah berubah, yang berubah adalah tata caranya. Ibnu Katsir menjelaskan, puasa pada permulaan Islam adalah 3 hari setiap bulan. Puasa ini wajib sejak zaman Nabi Nuh. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, Nabi Musa berpuasa 40 hari, sedangkan kaum Yahudi di zaman sekarang berpuasa 10 hari. Kaum Nasrani juga berpuasa sebelum hari Paskah. Dalam tafsir Al-Azhar diterangkan agama lain di luar agama Samawi juga mengajarkan puasa. Contohnya Hindu memiliki puasa, Buddha memiliki puasa, Mesir kuno juga memiliki puasa, demikian pula dengan Romawi kuno. Ada pula puasa di zaman Nabi Daud, puasanya lebih berat, yakni sehari puasa, sehari berbuka. Di masa Islam, puasa ini hukumnya sunnah, dikenal dengan nama puasa Daud. Orang beriman melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hal tersebut telah menjadi kebutuhan jasmaniah dan rohaniah, yaitu 2 unsur yang pokok bagi kehidupan manusia. Kedua unsur tersebut dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia dan akhirat. Di penghujung kalimat dari Al-Baqarah 183 dikatakan, hikmah puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Takwa adalah gabungan sifat-sifat keimanan yang kuat dan sifat solidaritas serta kesadaran sosial. Bertakwa ini lebih kompleks daripada beriman. Puasa mensucikan jiwa dan membuat pelakunya bisa mengendalikan syahwat. Ketika jiwa lebih suci dan syahwat terkendali, maka takwa menjadi lebih mudah untuk dicapai. Perintah untuk berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban, bulan ke-8, tahun kedua Hijriah, saat Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan pemerintahan yang berwibawa dan mengatur masyarakatnya yang baru. Jadi turunnya ayat ini bukan di bulan Ramadan. Ustadz Adi Hidayat mengatakan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saat ayatnya turun langsung dipraktikkan. Contohnya ayat tentang sholat yang langsung dipraktikkan saat ayat tersebut diturunkan. Begitu pula tentang haji dan zakat. Mengutip dari para ulama, ada banyak hal istimewa di bulan Ramadan. Ustadz Adi Hidayat menambahkan, saking istimewanya Nabi Muhammad SAW diberikan waktu oleh Allah untuk mempersiapkan ibadah ini kepada umatnya sebelum menunaikannya, karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktikkan. Kalau turun sehari sebelum Ramadan, kemudian besoknya langsung Ramadan, dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di bulan Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas. Maka diberikanlah waktu selama sebulan. Turunlah kemudian ayatnya, dari itulah ada persiapan yang istimewa untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Umat muslim diwajibkan untuk berpuasa, sehingga sebagian besar umat merasa puasa sangat penting, layaknya menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Menurut riwayat dari Ibnu Jarir dan Mu'az bin Jabbal, Asbabun Nuzul surah Al-Baqarah ayat 183 terjadi sebelum Rasulullah SAW melaksanakan puasa Asyura, yaitu puasa selama 3 hari pada tanggal 8, 9, dan 10 Muharram. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Lalu pada tahun kedua Hijriah,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Baqarah ayat 183-184 sebagai perintah puasa wajib di bulan Ramadan, sedangkan puasa Asyura menjadi amalan sunnah. Disebutkan pula oleh kitab Fiqh As-Syam yang menerangkan bahwa kewajiban puasa pada tahun kedua Hijriah berhubungan erat dengan periode dakwah Islam pada zaman Rasulullah. Pada periode pertama, yaitu periode Mekah, dakwah Rasulullah fokus pada penanaman mengenai akidah dan tauhid. Sedangkan memasuki periode kedua yang dilaksanakan di Madinah, Rasulullah mulai menjelaskan mengenai kewajiban umat muslim beserta ketentuan dan hukumnya. Salah satunya adalah kewajiban berpuasa. Puasa memiliki hikmah untuk menumbuhkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa dan jasmani, menambah kesehatan dan lain-lain sebagainya. Hikmah-hikmah puasa di atas dianggap benar adanya, walaupun puasa tidak mudah dijalankan oleh setiap orang karena lapar, haus, dan banyak hal yang menjadi tantangan dalam berpuasa. Namun tampak jelas tujuan besar dari berpuasa yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah yang membangkitkan kesadaran dalam hati sehingga mau menunaikan kewajiban ini demi mentaati Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keridhoannya. Takwa inilah yang menjaga hati sehingga puasanya tidak rusak oleh maksiat walaupun hanya getaran hati kecil terlintas. Demikian bahasan kita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.